Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar semuanya? Sehat ya, luar biasa ya. Tetap semangat untuk melakukan pertemuan pada siang hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Amin. Pertama-tama di dalam pertemuan ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan dalam melaksanakan pertemuan pada hari ini. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Putri yang sudah menyediakan waktu dan tempat di dalam melaksanakan pertemuan pada siang hari ini. Nah, bulan-bulan yang lalu ibu-ibu masih ingat kan kita melaksanakan pertemuan namanya apa? Masih ingat? Ada yang sudah lupa ya nama pertemuan kita? Nah, pertemuan kita adalah FDS atau P2K2. Masih ingat apa juga kepanjangan P2K2? Masih ingat ya? Ayo, kalau begitu kita berdiri. Kita tepuk P2K2 dulu. Ya, kita tepuk P2K2 dulu. Ayo ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk ibu-ibu ya. Nah, bulan yang lalu kita sudah sampai pada modul yang kedua, yang judulnya adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, ibu-ibu, pada sesi sebelumnya kita diajarkan yaitu bagaimana cermat meminjam dan menabung uang. Ya, bagaimana kita meminjam dan menabung uang. Kita dikasih pilihan di situ bagaimana atau tempatnya di mana kita harus meminjam, yang merupakan ketika kita meminjam kita harus bisa memilih di mana kita meminjam yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, hari ini ibu-ibu kita juga belajar bersama bagaimana memulai usaha. Ya, bagaimana kita memulai usaha. Nah, ibu-ibu, di dalam memulai usaha ini butuh yang namanya merencanakan keuangan usaha. Ya, butuh yang namanya merencanakan keuangan usaha ya. Jadi artinya di dalam memulai usaha itu jangan asal-asalan. Karena kenapa? Nanti tidak akan pernah berhasil kalau misalnya kita melaksanakannya dengan asal-asalan. Nah, jadi artinya untuk memulai usaha itu ibu-ibu perlu yang namanya modal. Ya, modal. Baik dalam bentuk uang ataupun barang. Nah, jadi artinya kita sebagai ibu-ibu di rumah ketika kita memulai usaha, kita terlebih dahulu memikirkan di mana kita mendapatkan modal itu. Nah, bisa juga modal itu dari diri kita sendiri atau tabungan kita sendiri. Nah, yang kedua juga bisa kita dapat bantuan kepada orang lain. Nah, yang ketiga juga kita bisa mendapat pinjaman dari orang lain. Nah, hanya saja ibu-ibu di dalam menggunakan pinjaman untuk menjadikan modal kita, maka ada juga resikonya. Contohnya, kalau misalnya usaha kita itu tidak berjalan lancar, maka ada resiko kita tidak bisa mengembalikan biaya atau pinjaman yang sudah kita pinjam. Nah, untuk itu ibu-ibu harus kita persiapkan dengan matang. Bagaimana cara kita merencanakan usaha kita supaya boleh berjalan sesuai dengan target dan bisa juga menghasilkan usaha kita itu boleh berhasil dan kita juga bisa
mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang boleh berkenan di hati kita dan bisa juga berjalan sesuai dengan target yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini kita bisa melihat ya ibu-ibu ya, ada satu field chart di sini. Ya, kita lihat bagaimana anggaran usaha Ibu Lili per minggu. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa perhatikan di sini ya, bagaimana dia berusaha. Ya, coba kita lihat. Nah, anggaran usaha Ibu Lili dalam per minggu. Nah, kita lihat di sini ya ibu-ibu, coba diperhatikan karena ini persiapan kita dalam memulai usaha. Nah, coba kita lihat di sini ada dalam minggu pertama, ini dia susun dalam per minggu ya. Nah, minggu pertama kita lihat bahwa ada pinjaman untuk modal. Nah, sebesar, yaitu dikategorikan di situ adalah uang masuk 100.000. Nah, hasil penjualan Ibu Lili juga uang masuknya 6 hari kali 18 ekor kali 5.000, hasilnya 540.000. Nah, tentu saja di dalam memulai usaha itu ada juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ya, ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah panci kecil. Mungkin itu tergolong dalam pengeluaran, yaitu seharga 30.000. Ada juga perlu lap-lap, ya, seharga juga 2.000. Nah, ada ikan di sini ya. Ikannya 30 kg kali 10.000, 300.000. Bumbu 120.000. Gas 15.000. Nah, ada lainnya pengembalian pinjaman 100.000. Nah, kita bisa melihat karena sudah diatur sedemikian rupa, sudah disusun sedemikian rupa, maka hasilnya di dalam per minggu itu ya, saldonya sebesar 73.000. Nah, ini sudah termasuk berhasil. Karena kenapa? Sudah merencanakan usaha ini dengan matang. Nah, karena sudah bicara mengenai uang ibu-ibu ya, kadang-kadang kita itu mulai bosan ya. Nah, sebelumnya dulu kita semangat dulu lah. Ya, semangat dulu ya, kita bernyanyi dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Ayo kita tepuk semangat. Masih ingat ya? Lagu Tepuk Semangat yang sudah kita nyanyikan bulan yang lalu ya. Ayo berdiri dulu ya. Nah, masih ingat ya? Tepuk semangat. Nah, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Dan dan dan. Din din din. Dun dun dun. Sir. Aha, aha, sir. Aha, aha, sir. Aha, aha, sir. Aha, aha, semangat. Oke, masih semangat ya? Nah, masih semangat. Pasti ibu-ibu ini masih semangat karena kita semangat memulai usaha kita ke depan. Karena kita ini sudah menjadi peserta PKH, maka harus ada motivasi untuk membuka usaha ke depan walaupun sedikit demi sedikit. Ya, jadi kita lihat di sini tadi ya, kita lihat bahwa hasil dari penghasilan Ibu Lili pada minggu pertama tadi ada 73.000. Nah, kita lihat pada minggu kedua juga. Ya, minggu kedua. Pinjaman modal awal posisinya 0. Hasil penjualan 540.000. Nah, panci lap sudah tidak dibeli lagi ibu-ibu karena sudah dibeli tadi di minggu pertama. Nah, ikan masih tetap pengeluaran 30 kilo kali 10.000, 300.000. Ada di situ dibutuhkan juga bumbu 120.000, gas tidak dibeli lagi, pengembalian pinjaman tidak ada lagi. Total 540.000 dikurang 420.000, hasilnya pada minggu kedua adalah 120.000. Artinya ada peningkatan, ya ada peningkatan. Maka di dalam setiap merencanakan usaha itu juga ibu-ibu
harus ada peningkatan. Kita harus kaji lebih jauh supaya kita boleh berhasil. Nah, oke. Sebelum kita akhiri ya ibu-ibu ya. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kita bisa memulai ke depan. Nah, untuk memulai usaha tadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Ya, di dalam memulai usaha itu ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kalau kita lihat dari belakang dari pertemuan kita bulan yang lalu, termasuk pertemuan kita bulan ini, yaitu yang pertama-tama dulu mengidentifikasi ide usaha. Perlu ada ide usaha. Ide usaha apa dulu yang harus kita mulai? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kedua, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha kita. Ya, kita kembangkan, kita nilai apa dulu usaha yang harus kita lakukan. Yang ketiga, merencanakan keuangan usaha. Nah, sesuai yang kita bacakan hari ini, sesuai yang kita yang kita pelajari hari ini. Nah, yang keempat, merencanakan pemasaran. Merencanakan pemasaran. Nah, artinya ibu-ibu di dalam memulai satu usaha ini perlu yang namanya persiapan yang matang. Artinya supaya juga kita bisa berhasil di dalam melakukan satu usaha. Nah, jadi coba berbicara dulu di keluarga, kasih tahu di keluarga, artinya supaya bisa saling kerjasama di dalam memulai usaha. Nah, nanti bulan depannya coba diceritakan siapa yang sudah memulai usaha ini, mempraktekkan supaya juga menjadi contoh bagi yang lain. Nah, pertemuan kita dulu untuk siang hari ini cukup sampai di sini. Nanti bulan depan lagi kita akan bertemu di rumah Ibu Jeko supaya kita juga bisa mempersiapkan diri dan Ibu Jeko juga mempersiapkan tempat untuk melakukan pertemuan pada bulan yang akan datang. Sebelum kita pulang ibu-ibu, kita berdoa dulu. Amin. Demikian pertemuan kita. Selamat siang, boleh pulang. Yahoo.